Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aldo Bako. Dan di sesi kali ini kita bakal bahas sebuah hal yang menarik, yaitu seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang itu kita mau menuju di akhir tahun. Dan biasanya untuk di akhir tahun kita ada namanya itu pergantian, namanya itu pita cukai. Dan di sini tuh kita mau jelasin ada berbagai macam biasanya tuh pertanyaan dari konsumen perihal tentang cukai yang mulai udah masuk ke akhir tahun. Nah, jadi begini ya teman-teman, untuk perihal cukai perlu teman-teman ketahui bahwa cukai itu yang tertera tanggal cukai itu bukan artinya tanggal expirednya. Nah itu ya, tapi itu adalah tanggal kadaluarsa itu pita cukainya yang harus diperbarui. Jadi bukan artinya itu si tembakaunya itu terkena kadaluarsa atau misalkan expired, enggak. Jadi untuk perihal tembakau, untuk teman-teman terutama ya untuk teman-teman yang pemula itu harus tahu ya. Jadi kalau misalkan tembakau itu tidak akan terkena namanya itu expired atau basi atau kadaluarsa. Kenapa? Jadi kalau tembakau itu justru yang paling bagus adalah tembakau yang disimpan dulu atau misalnya disimpan dalam jangka waktu yang lama, terus lalu nanti baru diproduksi. Jadi contoh misalkan tahun 2000 awal 2023 misalkan ada panen, kita ambil itu si produknya itu si bahan bakunya itu baru kita produksi itu nanti di tahun 2024. Nah itu semakin lama jangka waktu tembakau disimpan itu akan menaikkan kadar kualitas dari nilai tembakau tersebut. Jadi buat teman-teman, semakin lama tembakau itu disimpan itu nilai kualitasnya itu bakalan terus naik. Jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ibaratnya mungkin kayak anggur ya. Anggur itu kan juga sama ya kayak anggur wine itu, kalau misalkan disimpan makin lama itu bukan menjadi kadaluarsa tapi makin mahal, makin bagus, makin kadar alkoholnya itu makin enak. Nah seperti itu juga berlaku untuk produk namanya itu tembakau. Dan adapun untuk jenis tembakau juga kan seperti yang teman-teman ketahui, ada pertanyaan juga perihal tembakau itu ada yang mole sama yang kretek. Nah itu yang jadi pertanyaan itu perbedaan mole sama kretek itu sebenarnya itu tembakonya itu aja sebenarnya. Jadi semua juga pasti tahu kan untuk namanya tembakau itu daunnya tuh lebar. Nah lebar, jadi itu nanti yang membedakan itu adalah rajangannya. Jadi rajangannya tuh ada yang bubuk sama ada yang namanya itu serabut. Itu gimana rajangannya. Jadi kalau misalkan ini yang mole itu ternyata bentuknya tuh seperti akar serabut, itu karena memang rajangannya panjang-panjang, tipis panjang-panjang, lama-kelamaan setelah dijemur itu menyebabkan si tembakau itu kayak mirip akar. Nah itu padahal awalnya tetap sama dua-duanya itu daun tembakau yang lebar gitu kan. Cuma kalau untuk yang kretek itu dicacah bubuk. Nah terus ada penambahan namanya itu kayak cengkeh segala macam. Jadi ya teksturnya tuh beragam. Nah tapi kalau untuk mole dia itu rajangannya itu tipis panjang-panjang. Nah itu terus perihal tembakau juga nggak bakalan pernah kena namanya itu kadaluarsa, terkecuali dia terkena air, kena basah. Makanya buat teman-teman diusahakan kalau yang saat ini punya toko tembakau itu diusahakan tempatnya itu selalu namanya itu sejuk tapi kering. Nah jadi jangan sampai dia tuh kena air lah gitu kan, terkena air gitu kan, dia udah pasti rusak lah. Kalau dia terkena air itu pasti kita udah bisa ditolong lagi. Apalagi misalkan masih mending kalau misalkan masuk angin. Nah istilah masuk angin tuh yaitu si esennya tuh kabur lah, jadi rasa tekstur bukan tembakaunya, jadi tekstur rasanya tuh berkurang. Itu karena biasanya itu karena dibuka nih, ketika udah dikemas itu si tembakaunya itu mungkin teman-teman lupa ditutup kembali. Nah kemasan kayak gini kan ya, atau misalkan ditaruh di tempat yang benar-benar suhunya tuh tinggi alias terlalu panas. Nah contoh misalkan waktu kemarin, nah kita waktu kemarau. Nah makanya kita antisipasi supaya si actionnya itu nggak kabur itu ya kita ditambahin lebih banyak. Namun ya untuk yang masuk ke
produk yang kemarau masuk ke musim hujan itu kenapa supaya ada bercak, karena mungkin tadinya itu essence-nya itu kita untuk yang setting bulan musim kemarau gitu. Jadi ibaratnya tuh sebenarnya ada masalah nggak tentang namanya tuh bercak, nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah tuh biasanya di tembakaunya bahan bakunya bermasalah, baru itu akan berpengaruh. Tapi kalau essence, kalau bercak itu nggak jadi masalah, nggak berpengaruh terasa ya. Dan untuk pertanyaan yang lainnya mungkin untuk cukai ya. Jadi untuk cukai baru itu baru kemungkinan beredar itu nggak langsung, misalkan kita awal tahun kita langsung bagikan cukai yang baru, enggak. Jadi prosesnya itu produk yang yang 2023 udah habis semua, nah itu masuk baru itu sekitar bulan Februari atau Maret, nah itu baru beredar lagi merata. Jadi untuk teman-teman jangan takut kalau misalkan ada produk 2023 terus masih diperdagangkan, diperjualbelikan di tahun 2024 sampai pertengahan tahun itu nggak apa-apa, karena memang untuk bisa si cukai itu menyebar itu butuh proses, ada waktunya, karena memang si produk yang lama juga harus keluar dulu kan. Tapi untuk yang namanya itu cukai itu bukan namanya itu indikator bahwa si tembakau itu kadaluarsa, bukan. Nah itu, tapi itu pemberitaan bahwa si pita cukainya itu harus diperbarui, yaitu sama kita bukan sama teman-teman. Nah gitu kan, jadi teman-teman nggak ada kewajiban untuk misalkan atau retur segala macam, nggak jadi masalah. Itu khusus untuk yang produsen aja, jadi orang itu ya di bagian pabrik itu biasanya. Jadi teman-teman yang saat ini misalkan kalau nanti ya yang Januari, Februari masih ada cukai yang lama itu gak jadi masalah ya, karena memang ini nanti bakal ada pertanyaan. Nah banyak pertanyaan sekali yang muncul nanti, yang nanya ke admin segala macam itu pasti ada ya. Dan dari sini kita mulai antisipasi, kita kasih infonya, yaitu pertama cukai itu bukan indikator dari expired atau misalkan basinya kadaluarsanya sebuah tembakau, itu bukan. Terus itu adalah tanggal dimana kita harus memperbarui lagi namanya tuh pita cukainya, dan itu kewajibannya itu bukan pada teman-teman tapi pada itu tim pabrik, nah produsen lah gitu kan ya. Terus si tembakau itu untuk yang mole, nah sama kretek sebenarnya itu si tembakaunya itu sama, awalnya tuh sama dari tembakau yang sama gitu kan, mungkin jenis tembakaunya mungkin berbeda, tapi yang jadi beda itu nanti tuh rajangannya. Jadi rajangannya tuh ada yang panjang diiris tipis, nanti begitu keringnya kayak akar, nah itu mole ya, itu ciri khas dari tembakau Jawa Barat. Nah itu, jadi kalau misalkan ngomongin mole itu pasti ciri khasnya Jawa Barat. Nah ya, nah terus ada satu lagi yang kretek itu yang dicacah bubuk lah gitu kan. Seperti itu teman-teman ya untuk perihal informasi hari ini. Nah buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan aja masuk aja ke kolom komentar atau japri kita di via WhatsApp di 0821 2025 7007, dan nanti teman-teman bakal sharing sama admin kita. Saya Aldo bakal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.